Jul. Nama saya Muhammad Davanda Satya Saputra dengan NIM 23500 81035. Perkenalkan nama saya Ramdhani dengan NIM akhir 055. Eh, Pertanyaan pertama, apa saja tanggung jawab utama divisi gudang bahan baku? Tanggung jawab utama di PC gudang bahan baku adalah menerima penyimpanan dan mendistribusikan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi serta memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, bagaimana prosedur penerimaan bahan baku di gudang? Prosedur penerimaan bahan baku di gudang akan diperiksa kelengkapannya mulai dari jumlah kualitas dan kesesuaian dengan dokumen penerimaan, surat jalan atau faktur. Setelah itu, bahan baku akan disimpan di lokasi yang sesuai di gudang. Pertanyaan ketiga, apa langkah yang diambil untuk memastikan bahan baku disimpan dengan aman dan tidak rusak? Bahan baku disimpan sesuai dengan jenisnya, memperhatikan faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Penggunaan rak atau tempat penyimpanan yang sesuai juga diterapkan untuk mencegah kerusakan. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda memastikan akurasi stok bahan baku di gudang? Untuk memastikan akurasi stok bahan baku di gudang, yaitu dengan cara pencatatan yang detail dan penggunaan sistem manajemen gudang, WMS, WMS sangat penting untuk memastikan akurasi stok. Selain itu, dilakukan pengecekan stok secara rutin seperti stok off-name. Bagaimana cara mengelola bahan baku yang memiliki masa kadaluarsa? Bahan baku dengan masa kadaluarsa diprioritaskan untuk digunakan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem FIFO, press in, press out, untuk memastikan bahan baku yang lebih lama diterima dan digunakan lebih dahulu. Yang keenam, bagaimana Anda menangani bahan baku yang rusak atau tidak layak pakai? Bahan baku yang rusak atau tidak layak pakai akan dipisahkan dan dicatat sebagai bahan yang tidak pakai. Kemudian dilakukan proses klaim untuk penggantian dengan pemasok, serta dilakukan analisis untuk mencegah kejadian serupa. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan gudang bahan baku? Tantangan utamanya itu dengan meliputi pengelolaan stok yang akurat, pengaturan ruang penyimpanan yang efisien, serta memastikan bahan baku datang tepat waktu untuk mendukung kelancaran produksi. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengatur ruangan atau tempat penyimpanan bahan baku agar lebih efisien? Penggunaan rak atau palet yang sesuai dengan ukuran bahan baku, serta pemisahan bahan baku berdasarkan kategori atau jenisnya untuk memudahkan pencarian dan pengambilan, merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan. Yang kesembilan, seberapa sering dilakukan pengecekan atau perhitungan ulang stok bahan baku? Pengecekan stok dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan, dan stok off-name dilakukan setidaknya sekali setiap 3 bulan untuk memastikan akurasi dan mencocokkan catatan dengan kenyataan. Yang ke-10, bagaimana cara memastikan bahwa bahan baku terlalu tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi? Dengan mengatur jadwal pemesanan yang teratur, memantau penggunaan bahan baku secara real time, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok untuk menghindari kekurangan pasokan. Bagaimana sistem pemesanan bahan baku dilakukan? Pemesanan bahan baku dilakukan dengan mengacu pada laporan stok, propeksi, kebutuhan produksi. Ketika stok mencapai batas minimum, pemesanan baru akan dilakukan melalui sistem atau manual untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang ke-12, apakah ada prosedur khusus untuk bahan baku yang memerlukan perlakuan khusus? Misalnya bahan kimia berbahaya. Bahan baku yang memerlukan perlakuan khusus disimpan di area yang aman dan sesuai dengan regulasi keselamatan. Staf gudang juga dilatih untuk menangani bahan berbahaya dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan mengikuti prosedur keamanan yang ketat. Pertanyaan 13, bagaimana sistem pengendalian kualitas bahan baku dilakukan di gudang? Bahan, bahan baku yang diterima akan diperiksa oleh tim kualitas sebelum disimpan dengan memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai, akan diproses lebih lanjut. Yang ke-14,
Apakah ada pengawasan terhadap kinerja pemasok bahan baku? Ya, divisi gudang bekerja sama dengan divisi pegadaian untuk melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala, termasuk ketepatan untuk pengiriman, kualitas bahan baku, dan biaya. Bagaimana Anda menangani lonjakan kebutuhan bahan baku? Dalam menghadapi lonjakan kebutuhan, kami berkoordinasi dengan pemasok untuk mempercepat pengiriman dan memastikan bahwa stok dapat mencakup kebutuhan produksi tambahan. Apakah ada teknologi yang digunakan dalam manajemen gudang bahan baku? Kami menggunakan sistem manajemen gudang WMS yang membantu dalam pencatatan stok, pemantauan pengiriman, dan pengelolaan ruang penyimpanan. Selain itu, teknologi barcode atau RFID juga digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan bahan baku. Bagaimana proses pengiriman bahan baku ke lini produksi dilakukan? Bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi akan disiapkan, dipindahkan, dan didistribusikan ke area produksi sesuai dengan permintaan dan jadwal produksi yang telah direncanakan. Apa yang dilakukan untuk mengurangi pemborosan bahan baku? Salah satu cara untuk mengurangi pemborosan adalah dengan cara melakukan perencanaan yang tepat tentang kebutuhan bahan baku dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku melalui manajemen yang efisien. Bagaimana sistem Bagaimana sistem keamanan dijaga di area gudang bahan baku? Keamanan gudang dijaga dengan sistem pengawasan CCTV, pembatasan akses, serta prosedur keamanan yang ketat, termasuk penggunaan identifikasi dan kartu akses bagi karyawan yang bekerja di gudang. Bagaimana Anda berkoordinasi dengan divisi lain seperti produksi atau penggadaan? Kami secara rutin berkomunikasi dengan divisi produksi untuk memastikan bahan baku yang diperlukan tersedia tepat waktu. Koordinasi dengan divisi pegadaian juga dilakukan untuk memastikan pasokan bahan baku berjalan lancar dan sesuai kebutuhan. Semoga pertanyaan dan jawaban ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan dan tantangan yang dihadapi oleh divisi gudang bahan baku. Sekian, terima Ya, kasih. Pertanyaan untuk divisi keuangan. nah, pertanyaan pertama, pelaporan keuangan merupakan salah satu operasi keuangan inti dalam bisnis. Bagaimana Anda dapat berupaya untuk membuat proses tersebut lebih baik? Upaya yang bisa dibuat untuk menangani laporan keuangan bisa menggunakan beberapa langkah. Yang satu, otomatisasi dengan software akuntansi. Yang kedua, standarisasi dan penyederhanaan proses. Yang ketiga, penerapan kontrol internal yang lebih baik. Yang keempat, analisis data keuangan yang lebih mendalam. Yang kelima, kepatuhan terhadap standar akuntansi, Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud otomatisasi dengan software akuntansi? yaitu menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti SAP, QuickBooks, atau Xero untuk mengurangi kesalahan manual dan menerapkan integrasi sistem ERP untuk mempercepat pencatatan transaksi dan mempermudah akses data keuangan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda akan mengatasi evolusi teknologi dan pengenalan perangkat lunak baru di Departemen Keuangan dari waktu ke waktu? Merangkul evolusi teknologi adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Saya berencana untuk tetap proaktif, berlangganan jurnal industri, dan menghadiri lokakarya untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren dan teknologi yang sedang berkembang. Melaksanakan sesi pelatihan rutin untuk departemen memastikan transisi perangkat lunak yang lancar. Selain itu, menumbuhkan budaya adaptabilitas dan pembelajaran berkelanjutan akan memastikan bahwa tim kami melihat teknologi sebagai pendorong pertumbuhan, bukan tantangan. Pertanyaan yang keempat, mengembangkan strategi arus kas merupakan bagian integral dari aliran keuangan. Bagaimana Anda akan berkontribusi dalam hal ini? Strategi arus kas yang kuat sangat penting untuk peramalan yang tepat dan manajemen keuangan yang baik. Dan akan menggunakan alat peramalan yang canggih, bekerja sama dengan tim penjualan, operasi, pengadaan untuk mendapat wawasan tentang arus kas, masuk, dan keluar yang diantisipasi. Tinjauan berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan strategi
berdasarkan kinerja aktual terhadap perkiraan, memastikan likuiditas tetap terjaga tanpa mengikat modal yang berlebihan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda akan menggunakan pengalaman Anda untuk menentukan arus kas yang efektif? Selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa pengelolaan arus kas yang efektif memerlukan pandangan holistik terhadap keseluruhan bisnis. Saya bermaksud memanfaatkan kolaborasi lintas fungsi untuk memperoleh wawasan tentang kebutuhan operasional dan proyeksi pendapatan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda akan menjalankan peran Anda sebagai perencana keuangan? Peran saya sebagai perencana keuangan hanya terbatas pada angka. Tugas saya adalah mengintegrasikan strategi keuangan secara mulus agar selaras dengan tujuan bisnis yang menyeluruh, memastikan bahwa setiap langkah keuangan mendorong perusahaan yang lebih dekat ke visi dan misinya. Pertanyaan yang ketujuh, saat Anda merekrut tim keuangan, keterampilan apa yang akan Anda pertimbangkan dalam pengrekrutan? Selain kemahiran teknis di bidang keuangan, saya juga menghargai pemikiran analitis, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lanskap, dan keterampilan komunikasi yang baik. Bagaimana Anda akan mengelola auditor? Auditor memegang peranan penting dalam menegakkan transparansi dan akurasi keuangan. Pendekatan saya berakar pada kemitraan dan rasa saling menghormati. Sangat penting untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka, memastikan mereka memilih akses ke dokumentasi yang diperlukan, dan menciptakan budaya transparansi dan tim keuangan. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana Anda akan memprioritaskan tujuan keuangan ketika menghadapi berbagai kebutuhan mendesak? Dampak terhadap kelanjut bisnisnya, menentukan apakah kebutuhan tersebut mengalami operasi inti perusahaan, konsultasi dengan pemangku kepentingannya, melibatkan tim, manajemen untuk mencapai kesepakatan dan menentukan prioritas. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan contoh saat Anda menyampaikan rencana keuangan yang rumit kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Apa strategi Anda? Strategi saya menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari jargon teknis dan menjelaskan konsep dengan istilah sehari-hari. Dapat membantu memahami dampak keuangan terhadap operasi dan mendorong kolaborasi yang lebih baik. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana Anda mematuhi peraturan keuangan yang terus berkembang? Dengan memantau perubahan regulasi, mengikuti terbaru melalui laporan pemerintah seperti regulator OJK, BI atau IFRS, dan publikasi industri, implementasi teknologi compliance-nya, menggunakan software akuntansi dan compliance tools untuk memastikan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Yang ke-12, jelaskan saat ketika Anda harus membuat keputusan keuangan yang sulit, yang tidak populer, tetapi diperlukan untuk masa depan perusahaan. Apa diperlukan untuk masa depan, yaitu mengurangi anggaran non-esensial dengan menunda proyeksi ekspansi yang berisiko tinggi dan tidak berdampak langsung pada pendapatan utama. Meskipun awalnya tidak populer, strategi ini berhasil meningkatkan margin keuntungan dan stabilitas arus kas dalam jangka panjang. Saya juga memastikan komunikasi yang transparan dengan tim agar mereka memahami alasan di balik keputusan tersebut. Pertanyaan yang ke-13, bagaimana Anda mengatasi perselisihan antara Departemen Keuangan dan unit organisasi lainnya? Menggunakan data sebagai dasar keputusan. Data keuangan secara objektif untuk mendukung keputusan yang lebih rasional, menjabatani kepentingan, mencari solusi yang tidak hanya efisiensi secara finansial, tetapi juga mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Pertanyaan yang ke-14, mengingat maraknya kecerdasan buatan dan transformasi digital, bagaimana Anda membayangkan peran Departemen Keuangan akan berkembang? Peningkatan kepatuhan dan audit digital, teknologi blockchain dan sistem berbasis cloud akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam audit serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Peran sebagai mitra strategisnya, Departemen Keuangan tidak hanya berfokus pada akuntansi, tetapi juga menjadi penasihat strategis
yang membantu perusahaan dalam ekspansi dan optimalisasi profitabilitas. Pertanyaan yang ke-15, bagaimana Anda menjaga dan menegakkan keaslian dan keamanan data keuangan? Kontrol akses menggunakan autentikasi multifaktor MFA dan prinsip akses berbasis peran role-based access control untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Audit dan monitoring menerapkan sistem pemantauan otomatis dan audit berkala untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan. Pertanyaan ke-16, bagaimana Anda mendekati analisis varians ketika hasilnya berbeda secara signifikan dari perkiraan dan bagaimana Anda mengomunikasikan perbedaan ini kepada para pemangku kepentingan? Menganalisis apakah varian disebabkan oleh faktor internal, misalnya perubahan biaya produksi, atau eksternal, misalnya fluktuasi pasar. Melibatkan tim terkait untuk memahami akar masalah, apakah dari kesalahan perkiraan, perubahan permintaan, atau efisiensi opsional. Pertanyaan yang ke-17, bagaimana pengalaman Anda dengan penganggaran modal membentuk pendekatan Anda dalam mengevaluasi ROI untuk proyek atau akuisisi yang signifikan? Net Present Value (NPV) untuk memahami nilai proyek berdasarkan arus kas masa depan yang diskontokan, payback, payback period untuk mengevaluasi waktu yang dibutuhkan hingga modal yang diinvestasikan kembali. Bagaimana pertanyaan ke-18, bagaimana Anda mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terutama dalam lingkungan bisnis global? Di sini saya menggunakan beberapa strategi untuk mengelola risiko nilai tukar, yaitu hedging dengan derivatif, menggunakan forward contract, option atau swaps untuk mengunci nilai tukar di masa depan dan mengurangi volatilitas. Natural hedging menyesuaikan arus kas dengan menggunakan mata uang lokal untuk pendapatan dan mengeluarkan pengeluaran guna mengurangi exposure terhadap fluktuasi mata uang. Pertanyaan yang ke-19, dapatkah Anda menjelaskan metrik utama yang Anda pertimbangkan untuk saat mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan mengapa Anda memprioritaskan metrik ini? Saya memprioritaskan metrik ini karena memberikan gambaran menyeluruh tentang profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas keuangan perusahaan yang esensial untuk pengambilan keputusan strategis. Pertanyaan yang ke-20, bagaimana pendekatan Anda dalam menetapkan strategi penetapan harga transfer di perusahaan multinasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional sekaligus mengoptimalkan kewajiban pajak? Pendekatan saya dalam penetapan harga transfer melibatkan keseimbangan antara kepatuhan dan pengoptimalisasi pajak, memastikan harga transfer sesuai dengan prinsip arm's length principle sebagaimana diatur dalam OECD Transfer Pricing Guidelines dan peraturan pajak setempat. Lalu, yang tidak kalah pentingnya yaitu menyiapkan master file, local file, dan country by country report sesuai dengan regulasi BEPS, Base Erosion and Profit Safety. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya.